Cum Kasum, dikenal dengan nama A. Kasum, dilahirkan pada tanggal 9 Januari 1918 di Kampung Bojong, Desa Neglasari, Kecamatan Kadungora, yang dulu termasuk Kewadanaan Leles. Oh berarti iya ngan enak geus dibongkarnya. Dibongkar dijieun imah teh. Oh, tahu sabaraha teh ban, heubeul. Geus heubeul merenya berartinya. Lamun caina mah anggar sumur nama ieu nya. Sumur namanya. Make kamar mandi. Oh, Kamar mandi. heeh bener urut kamar mandina ieu. Iya bener. Salam badag bantah. Oh di teh tangga salah masalah teh. Kaluhur. Oh, salam gede kaluhur kelor aya di kelor. Heeh no. Di dieu teh. Heeh. Kelor bener. Asina berarti ieu baheulana mah. Tah, asina mah. Bener, keur sejarah mah. Di mana teh bae Di dieu we tempatna teh. Beliau adalah anak desa yang kemudian menjadi pengusaha optik pertama di Indonesia. Pada awal mulanya, Kasum muda mengenal optik karena beliau bekerja pada seorang pengusaha Yahudi di Bandung bernama Kurt Schlosser. Kasum muda belajar banyak ilmu optik dari beliau. Kurt Schlosser sangat terpukau dengan kecerdasan Kasum muda. Selain cepat menguasai ilmu optik, Kasum muda juga menguasai 3 bahasa asing, yaitu bahasa Jerman, Belanda, dan Inggris. Kasum muda sadar untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang pengusaha sukses tidak hanya mengandalkan kepintaran saja, tetapi perlu cita-cita, tekad, dan kerja keras. Seiring dengan berjalannya waktu, Kasum muda akhirnya berhasil mandiri dengan membuka usaha optik sendiri di Bandung. Pada suatu ketika dalam perjalanannya menuju Klaten, Kasum muda bertemu dengan seorang gadis bernama Kumaini. Kumaini adalah putri dari seorang saudagar kaya dari Klaten, Jawa Tengah, dan Kasum muda jatuh cinta serta berhasil mempersunting Kumaidi Sirad. Kemudian pada tahun 1944 mereka menikah di Klaten dan dikaruniai 8 orang anak. Kasum di masa hidupnya selain seorang pekerja keras juga terinspirasi oleh mertuanya yang sangat dermawan. Beliau tidak segan menyisihkan hartanya dengan menjadi donatur rutin untuk kepentingan masyarakat Indonesia melalui organisasi Islam seperti NU atau Nahdlatul Ulama, untuk kesehatan mata juga seperti rumah buta, untuk pendidikan yaitu untuk ITB, Unpad, HMI, dan perguruan tinggi lainnya. Pengalaman yang jadi pemikiran itu, katanya kalau di Jerman itu pernah Bapak ngomong sama saya, jangan lalai katanya gitu. Kalau di Jerman, nenek-nenek aja jalannya nggak pernah kelaya-loyo kayak orang sini katanya gitu. Jerman itu seperti mau beli apa atau mau pergi kemana, tujuannya ke sana. Nggak seperti di kita kan, suruh beli lensa, ngeluyur di alun-alun, nonton dulu yang jual obat segala macam. Tapi Bapak ngingatkan, itu kalau pekerjaan itu lebih cepat lebih baik. Dari hasil kerja kerasnya, beliau berhasil membeli toko-toko yang tersebar di kota Bandung, Jakarta, Cirebon, Klaten, Tasikmalaya, Yogyakarta, Solo, dan kota-kota lainnya. Untuk menunjang usaha optiknya, Kasum juga membangun laboratorium optik di berbagai tempat, dan salah satu yang terbesar laboratorium optiknya diberi nama Kurt Schlosser sebagai bentuk penghormatan kepada gurunya yang telah mengajarkan ilmu optik kepada beliau. Sebagai seorang pengusaha besar, Kasum sering melakukan perjalanan keliling Eropa untuk mengikuti seminar-seminar optik yang berada di beberapa negara di Eropa seperti Jerman, Italia, dan Prancis. Kasum merasa tidak puas dengan ilmu optik yang telah dimilikinya, dan beliau berinisiatif untuk memperdalam ilmu optik di Jerman agar bisa mengikuti perkembangan teknologi optik pada saat itu. Kasum sering diundang oleh pengusaha Jerman untuk mengunjungi pabrik-pabrik optik di Jerman, sehingga akhirnya Kasum terinspirasi untuk mendirikan pabrik lensa bifokal pertama di Indonesia, dan didirikannya di kampung halamannya sendiri, yaitu Kampung Bojong, Desa Neglasari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kemudian pada tahun 1973,
Pabriknya diresmikan oleh Wakil Presiden pada saat itu, yaitu Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Saya dulu kerja, pertama saya dimasukin sama kakak saya kepada Bapak Kasum. Saya dikerjakan di Sangkuriang, udah pindahin ke Jakarta. Saya dititipin sama Ibu Baah, mungkin sekarang katanya udah almarhum. Nah, itu saya kerja di situ di Cikini Raya 20. Udah kerja di sana di bagian ini gosokan atau di labnya selama 5 tahun. Nah, udah dipindahin ke Bandung ke Setiabudi di Pak Haji Daya almarhum. Nah, itu udah situ pindah lagi ke sini, ke pabrik di sini di Bojong. Mungkin 2 tahun di situ. Hidup Ak Kasum adalah bekerja keras dan bisa membantu masyarakat Indonesia sesuai dengan pesan Bung Hatta kepada beliau agar Kasum untuk segera menjalankan roda perekonomian Indonesia yang sudah sangat terpuruk akibat perang, yaitu dengan cara membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya agar bangsa Indonesia dapat mandiri secara finansial. Dan saya di sini memproduksi peralatan kacamata atau aksesoris kacamata seperti box untuk lensa, box untuk tempat frame. Dan kerajinan ini berdasarkan dulunya ilmu dari Bapak Ak Kasum. Walaupun saya tidak terjun secara langsung membuat lensa, tapi manfaat dan kegunaannya atau ilmunya sampai pada saya. Seperti lihat kawan-kawan yang berhasil, dilihat-lihat benar ya. Orang harus berterima kasih sama Bapak. Kalau tidak ada Bapak mungkin ya tidak akan tahu soal kacamata. Tidak mungkin dia sekarang jadi bos kacamata gitu. Harusnya bersyukur, itu benar bersyukur. Minimal ngirim doa lah untuk Bapak gitu. Ya. Nah, itu. Hidup dalam 3 zaman menjadikan seorang Kasum pengusaha besar dan ditempatkan sebagai tokoh sejarah dan budaya Garut adalah hal yang patut kita banggakan. Karena dengan jasa-jasa beliau, perkembangan optik di negeri ini semakin pesat. Dengan banyaknya bukti-bukti otentik, terutama di bidang dunia optik, sehingga Ak Kasum tercatat sebagai tokoh pionir optik pribumi pertama di Indonesia. Kita patut mencontoh prinsipnya. Meskipun beliau sekarang telah meninggalkan kita semua pada tanggal 19 Juni 1979 dan dimakamkan di Kampung Bojong, tetapi amal dan kebaikannya masih mengalir sampai sekarang.